Halo, perkenalkan nama saya Samantha Prokolin dari kelas 10 MIA 1 nomor absen 21. Hari ini saya akan bercerita tentang bawang putih dan bawang merah. Dahulu kala ada sebuah keluarga yang hidup sangat bahagia. Mereka mempunyai seorang anak yang bernama bawang putih. Namun, pada suatu saat, ibu bawang putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, bawang putih hidup bersama dengan ayahnya. Ayah bawang putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tidak tega meninggalkan bawang putih sendirian di rumah, akhirnya ayahnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Mulai hari ini, kamu akan memiliki ibu tiri, dan kakakmu bernama bawang merah. Kata sang ayah. Bawang putih sangat bahagia ketika mengetahui ia akan memiliki keluarga baru. Ibu tirinya dan bawang merah juga bersikap sangat manis kepadanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Ibu tiri dan bawang merah hanya bersikap baik kepadanya ketika ayahnya ada bersama dengannya. Tetapi ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruhnya melakukan semua pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Namun ternyata kemalangan bawang putih tidak sampai di sana. Selang beberapa waktu, ayahnya juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Mulai hari ini, semua pekerjaan rumah kamu yang kerjakan, kata ibu tiri kepadanya setelah ayahnya dimakamkan. Setiap hari, bawang putih harus melakukan semua pekerjaan rumah dan harus melayani semua kebutuhan bawang merah dan ibunya. Waktu istirahat bawang putih pun menjadi terbatas. Hari demi hari terus berlalu seperti itu. Hingga pada suatu saat, ketika bawang putih sedang mencuci baju di tepi sungai, selendang kesukaan bawang merah hanyut di bawah sungai. Kakak, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Selendangmu hanyut di bawah sungai. Jangan kamu berani pulang sebelum selendang itu kau temukan. Bawang merah sangat marah terhadap bawang putih. Dia menyuruh bawang putih untuk mencari, dan jika bawang putih tidak menemukannya, dia tidak boleh pulang ke rumah. Akhirnya, bawang putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum ditemukannya. Ketika sedang menyusuri sungai, bawang putih menemukan sebuah gubuk. Gubuk itu ternyata dihuni oleh seorang nenek yang sebatang kara. Bawang putih akhirnya meminta izin kepada sang nenek untuk menginap semalam. "Nek, bolehkah aku meminta izin untuk menginap di rumahmu?" kata bawang putih. Nenek itu cukup baik hati. Dia mengizinkan dan mempersilahkan bawang putih untuk masuk ke rumahnya dan menginap sehari. Nenek itu menanyakan tentang bawang putih dan bagaimana caranya ia dapat sampai di tempat itu. Bawang putih pun menceritakan semua nasib yang dialaminya, sehingga sang nenek merasa iba. Ternyata, selendang yang dicari bawang putih ditemukan oleh sang nenek. Aku menemukan selendang ini ketika melewati sungai. Selendang ini tersangkut di bebatuan. "Nenek, terima kasih," kata bawang putih dengan bahagia. Aku akan memberikan kepadamu selendang ini, tetapi ada syaratnya. Kamu harus menemani aku selama seminggu di sini. "Dengan senang hati aku menemanimu, Nek," kata bawang putih. Bawang putih dengan senang hati menemani nenek itu. 1 minggu pun berlalu.
Sudah waktunya bawang putih untuk kembali pulang ke rumah. Karena selama di sana, bawang putih sangat rajin membantu nenek. Nenek itu mengembalikan selendang yang ditemukannya dan memberikan bawang putih hadiah. Dia diminta untuk memilih di antara dua labu. Ada labu yang besar dan labu yang kecil. Awalnya, bawang putih ingin menolak. Tetapi, untuk menghormati pemberian, bawang putih memilih labu yang lebih kecil dengan alasan tidak sanggup membawanya. Nenek itu hanya tertawa mendengarkan alasan bawang putih. Lalu bawang putih segera pulang ke rumah dan mengembalikan selendang itu kepada bawang merah. Lalu ia pergi ke dapur untuk membelah dan memasak labu. Bawang putih sangat terkejut ketika mengetahui ternyata di dalam labu itu ada emas yang sangat banyak. Hal itu secara tidak sengaja dilihat oleh Ibu Tiri. Ibu Tiri merampas semua emasnya dan memaksa bawang putih untuk bercerita. Mendengar cerita bawang putih, timbul niat jahat dalam benak Ibu Tirinya. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama, dengan harapan dapat membawa pulang labu yang lebih besar, berharap di dalam labu itu terdapat lebih banyak emas. Singkat cerita, bawang merah yang pemalas itu sampai di gubuk nenek dan tinggal di sana selama seminggu. Karena bawang merah yang sifatnya malas, selama seminggu itu ia hanya bermalas-malasan, tidak membantu nenek. Dan ketika waktunya pulang, nenek itu memberikannya hadiah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil labu yang paling besar dan lari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Ketika melihat bawang merah pulang ke rumah, ibunya sangat bahagia melihat anaknya membawa labu yang begitu besar. Ia berpikir di dalamnya pasti ada banyak emas. Karena tidak mau diketahui bawang putih dan takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci di sungai. Lalu mereka masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Lalu mereka dengan tidak sabar membelah labu tersebut. Namun, tidak seperti yang dibayangkan. Bukan emas yang ada di dalam, melainkan ular, kalajengking, dan semua hewan berbisa. Hewan-hewan itu pun langsung keluar dari labu dan menggigit kedua anak ibu yang serakah itu.